Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesehatan adalah modal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kita bisa bekerja, mencari nafkah untuk anak dan istri kita, bisa belajar, menuntut ilmu, beribadah. Itu modal landasannya adalah kesehatan kita. Kita tidak akan pernah bisa bekerja, mencari nafkah kalau kita tidak sehat. Bahkan kita pun tidak bisa beribadah dengan maksimal kalau kita tidak memiliki bekal kesehatan. Maka dari itu puasa melatih diri kita untuk menyehatkan diri kita. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Sumu tasihu." Berpuasalah engkau, maka niscaya engkau akan merasakan sehat. Hadis ini dikaji oleh berbagai macam ilmuwan. Apakah benar dengan berpuasa itu menyehatkan tubuh kita? Secara logika, secara ilmu kedokteran, diteliti dengan sedemikian rupa, ternyata organ tubuh manusia hampir 24 jam tidak pernah berhenti untuk beraktivitas. Apalagi Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain bahwasanya perut manusia ini adalah sarang dari penyakit. Maka dari itu sterilkan perut kita dengan jangan memperbanyak kita mengkonsumsi makanan, yaitu pencegahannya dengan cara kita berpuasa. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah makna sumu tasihu. Berpuasalah engkau, maka niscaya engkau akan sehat. Bahkan jika dikaji lagi dalam ilmu kedokteran, para ilmuwan kita mengatakan, di dalam tubuh kita, pencernaan kita ini tidak pernah berhenti untuk mengunyah, menghancurkan makanan. Maka inilah yang membuat tubuh kita kehilangan keseimbangan, karena tidak pernah dilatih untuk istirahat tubuh kita, sehingga fungsinya semakin hari semakin berkurang. Dan ini akan mempengaruhi kesehatan kita semua. Bisa kita ambil sebuah perumpamaan, kita memiliki kendaraan, entah itu motor ataupun mobil. Jika setiap hari kita paksa, kita pakai tanpa pernah istirahat, maka sehebat apapun produksi kendaraan itu, maka suatu saat akan rontok juga mesinnya. Suatu saat akan hancur mesinnya, karena tidak pernah diberikan kesempatan waktu untuk beristirahat kendaraan kita. Maka di saat kita bepergian jauh, kita sering kadang-kadang di rest area, di tempat peristirahatan, kita mendinginkan mesin kendaraan kita. Tujuannya agar stabil kondisi mesin mobil kita. Apalagi ini badan kita. Ini perlunya kita berpuasa untuk menyehatkan diri kita. Makalah Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini dikaji oleh para ilmuwan, dan ternyata memang benar. Puasa ini dapat menyehatkan tubuh manusia itu sendiri. Bahkan Rasulullah tidak hanya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Maka dalam sejarah Rasulullah belum pernah mengalami sakit demam, sakit flu, sakit tipes seperti yang sering kita alami. Rasulullah belum pernah mengalami sakit kecuali sakit di akhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ramadan ini adalah bulan yang sangat efektif, bukan hanya untuk beribadah, namun bulan untuk riyadhah, untuk melatih badan kita, untuk menyehatkan diri kita, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Bahkan belum pernah kita mendengar dalam sejarah orang berpuasa mengakibatkan kematian. Malah justru dengan berpuasa itu akan menghilangkan satu demi satu penyakit yang kita miliki. Sebagaimana kita tahu, wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah mungkin keluar dari perkataan seorang nabi, lisan seorang rasul, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita orang yang beriman, orang Islam yang beriman kepada Allah, meyakini setiap perkataan Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika Rasulullah menyampaikan berpuasalah kalian, maka puasa itu akan menyehatkan badan kalian. Maka kita meyakini pun ini semua juga perintah dari Allah agar hambanya ini sehat dalam kehidupan. Sebab sehat ini adalah modal yang paling berharga. Ibadah kita bisa maksimal kita kerjakan kalau kita memiliki bekal sehat. Anak istri kita bisa makan mereka kalau kita memiliki bekal kesehatan untuk kita bekal mencari nafkah.
Dengan kita mencari nafkah, kita akan mendapatkan rizki. Dan rizki inilah yang akan dimakan oleh anak istri kita. Maka kesehatan ini adalah modal. Dan manfaatkan sehat kita ini untuk sebaik-baiknya mengumpulkan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan 5 kesempatan dalam kehidupan kalian sebelum datang 5 kesempitan untuk kalian pula. Yang pertama Rasulullah sebutkan adalah sihataka qabla saqamika. Pergunakan sehatmu sebelum datang masa sakit. Orang yang sakit cenderung dia akan menyesali, ya Allah, kenapa dulu waktu saya sehat saya tidak pernah memanfaatkan waktu sehat saya untuk beribadah, untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Di saat saya terbaring lemas, tidak berdaya, tidak bisa melakukan aktivitas apapun, penyesalan itu datang. Ya Allah, andai kata saya diberikan kesehatan seperti dulu lagi, maka akan memaksimalkan kesehatan saya untuk beribadah kepada. Maka puasa adalah salah satu sarana untuk modal kita semua untuk beribadah dengan jasad kita, dengan jasmani kita yang sehat dan jasmani kita yang kuat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan satu harapan kita semua, mudah-mudahan Ramadan ini akan menyehatkan tubuh kita dan akan membuat diri kita semakin dekat dengan Allah dengan modal kesehatan yang kita miliki. Mudah-mudahan bukan hanya sehat badan kita, mudah-mudahan dengan berpuasa ini akan menyehatkan rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.